Salam, assalam, horas, menjua-jua, jua-jua, yahoo, ahoy, rahayu-rahayu, salpe, salam keselamatan. Selamat old and new pada malam hari ini untuk kita semua. Bertemu kita kembali dalam channel ini untuk merenungkan apa yang menjadi firman yang akan meneguhkan kita meninggalkan tahun 2025 dan mendorong kita untuk memasuki tahun 2026. Malam hari ini firman yang sangat indah akan disampaikan kepada kita, dan saya yakin saudara-saudara semua akan terberkati dengan firman tersebut. Dan untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai kamu. Kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai kamu. Kasih, karunia, dan damai sejahtera adalah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sudah saya baca apa yang dikatakan Paulus ke jemaat Tesalonika sebelum melanjutkan surat-suratnya di 1 Tesalonika 1 dan 2 Tesalonika 1. Kita berbahagia sekarang untuk menyambut firman Tuhan, bersukacita meninggalkan tahun 2025 dan cukup gembira memasuki tahun 2026. Kita baca firman yang akan menyertai kita di malam terakhir tahun 2025 dan pagi terbaru tahun 2026, yakni dari 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini berisi salam mengakhiri surat tersebut. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Luar biasa, ya. Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis. Heset Yesua Hambasia Adonenu im kullekem. Begitulah kata terakhir dari Apostol Paulus dalam suratnya ini. Kalau dalam bahasa Batak saya kurang tahu bagaimana dikatakan di sini, ya. Indah juga. Kita baca.
didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus Mahamu Sudina. Ima tutu. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, mengamalkan dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan untuk kami, yang akan menyertai kami dalam perpisahan tahun 2025 ke tahun 2026 ini. Berkati kami semua Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu dan kasih karunia-Mu senantiasa bersama kami, melebihi daripada penyertaan-Mu tahun 2025 akan kami alami tahun 2026 di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dan iya, kata Paulus, setelah dia menguraikan banyak hal dalam 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika ini, terutama setelah dia berhasil meyakinkan umat Kristen Tesalonika di tahun 54 itu agar mereka tidak mabuk penantian Yesus, harus sabar karena udah sempat ketularan penyakit iman penantian Yesus Kristus umat di Tesalonika, sehingga mereka berduyun-duyun pergi ke gunung setelah menjuali semua harta bendanya untuk menyambut Yesus, katanya. Begitulah kalau ada pengkhotbah sesat seperti Mangapin Siboya dulu di Tanah Barak. Dulu sudah ada di Tesalonika begitu. Dan biasanya memang susah ini manusia. Berita-berita hoax itu selalu lebih cepat ditangkap dan mau diikuti. Jadi dalam penghujung tahun ini kita jangan terlalu percaya kepada hoax, tetapi percaya kepada Injil Yesus Kristus yang sebenarnya. Dan kita harus waspada ke situ. Ya. Tahun 2025 telah diisi dengan begitu luar biasa pergumulan hidup kita. Bulan November yang lalu, pulau kita Sumatera, di Aceh, Medan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan juga di Sumatera Barat, di Agam dan lain-lain, dilanda bencana yang luar biasa. Lebih dari 1.100 orang kehilangan nyawa. Ya, umat Tuhan juga ada di dalamnya. Kita beruntung bahwa Tuhan punya kasih karunia haris bagi mereka yang meninggalkan bumi oleh karena bencana ini. Ya, Tuhan mengasihi mereka, dan kasihnya itu berkelanjutan sampai mengantar mereka ke surga. Kiranya keluarga yang ditinggal oleh kawan-kawan kita yang mati tanpa persiapan diri dengan sekejap oleh bencana banjir, longsor yang luar biasa itu, dirangkul oleh Tuhan Yesus Kristus dan rohnya dibawa ke surga, ke Firdaus. Kalau jasadnya ada yang telah dikebumikan, dan masih ada yang tertinggal di bawah tanah. Semua mereka telah
kita serahkan sepenuhnya jasad mereka itu ke tangan pengasihan Tuhan, sehingga kuasa Tuhanlah yang menjagai mereka sampai hari kebangkitan mendatang. Terhiburlah kiranya seluruh keluarga, walaupun kita tidak bisa terlalu banyak memberikan bantuan dan hanya berupa 2 ikan dan 5 roti, Tuhanlah yang memberkatinya sehingga kehidupan baru dibangkitkan kembali di antara semua keluarga yang sedang bermusibah ini. Mari sambutlah lebih meriah berkat-berkat Tuhan di masa depan. Bencana itu telah menjadi pelajaran besar bagi bangsa kita, dan kiranya pemerintah telah dicambuk, ya, agar mengubah kebijakannya agar jangan terjadi lagi bencana seperti itu. Dan kawan-kawan yang belum bertobat mengikut Yesus Kristus juga telah dihardik oleh Tuhan agar mereka mengenal kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera. Di tahun 2025 masih ada gereja-gereja kita yang dihambat. Bahkan ada orang-orang tertentu yang melarang beribadah. Dan walaupun ada di sana polisi-polisi, mereka lipat tangan aja. Tuhanlah yang menjaga kita. Ya. Pasti Tuhan menjaga kita. Memang ada gereja kita yang dihambat lebih dari puluhan tahun oleh kebijakan Gubernur DKI Jakarta. Mereka sudah bisa meresmikan gerejanya. Kita syukuri itu. Tapi jangan lalai untuk terus memuji Tuhan. Datang ke gerejanya, ke rumah ibadahnya, tempat Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Pergumulan ekonomi luar biasa di tengah-tengah bangsa kita. Ya. Mudah-mudahan Kabinet Indonesia Maju sekarang setelah Purbaya Sadewa itu, Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan negara kita bisa disehatkan. Banyak yang berusaha merongrong pemerintahan Prabowo oleh karena kebijakan-kebijakan keuangan yang dilakukan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Ya, mudah-mudahan tekanan-tekanan tidak lagi, ya, bertubi-tubi, karena mereka masih mencari-cari alasan agar Prabowo dan Gibran bisa dilengsarkan. Aneh bagi mereka itu. Aneh bagi kita. Sama seperti anehnya sewaktu Prabowo menganjurkan penghematan, ya. Ada yang ribut-ribut karena mereka hanya mau berleha-leha, baik dalam rapat, dalam tur, dalam apa semuanya. Kita doakanlah negara kita di dalam naungan Tuhan mengakhiri tahun ini dan juga masuk di tahun 2026. Dan perekonomian keluarga semua semakin baik. Kita sangat mengharapkan bahwa harga-harga sembako tidak semakin naik. Menteri Pertanian mengumumkan bahwa beras kita surplus. Tapi kita khawatir masih kita belum mampu untuk mengawetkan beras kita yang surplus itu agar jangan bau setelah 1,5 tahun atau 2 tahun disimpan, tapi masih bisa dinikmati. Amerika sudah sangat canggih dalam hal mengawetkan beras mereka sehingga mereka tidak mengalami kelaparan apapun. Perkebunan kita mulai ditertibkan. Sawah-sawah kita ditertibkan. Diusahakan agar tidak ada lagi tanah kosong.
tanah terlantar yang tidak produktif. Itu semua kerja keras. Teknologi kita masih tergantung kepada negeri asing. Tapi kita harus mulai seperti dikatakan dibuat oleh Cina untuk membangun negerinya. Jangan malu mengambil alih semua teknologi yang ada di dunia ini. Dan dapat kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kiranya penempa pisau, penempa parang, penempa kampak membuat semua tempaannya lebih canggih dan lebih tajam, lebih lama tajam daripada pisau parang pakai kampak yang diimpor itu. Kayak kita harus berjuang dong. Ya. Kiranya pabrik lonceng gereja kita juga bisa terus maju. Mesin-mesin sebentar lagi kita mau diboikot oleh Amerika kan, karena kita tidak mau membeli barang mereka. Tapi kita harus memproduksi mesin-mesin baik kecil maupun besar. Kapal-kapal kita masih bisa tenggelam diusir oleh armada mereka tanpa ditembak. Penangkap ikan kita diburu mereka dan diusir dari lautan kita sendiri. Oleh karena itu orang Kristen harus betul-betul berjuang untuk membangun kapal yang bisa melawan, menghadapi mereka semua. Dan perikanan kita bisa memberikan cukup gizi untuk MBG. Ya. Dan pertanian kita cukup untuk memberikan makan semua sembako. Sekarang ini hutan-hutan kita udah gundul, tidak ada lagi kayu yang bisa digunakan untuk bangunan-bangunan. Ngeri juga itu. Tapi kita belum bisa membuat bambu-bambu menjadi lebih kuat dari papan-papan dan kayu-kayu. Masih lebih unggul kakek moyang orang Batak membangun rumah daripada kita sekarang membangun rumah ini ya. Kalau orang Batak dulu bangun rumah yang sangat tangguh, umurnya lebih dari 100 tahun tanpa paku itu. Ya, tanpa paku. Semua dengan teknologi yang saling kait-mengkait. Dengan tali yang sangat tangguh. Makanya penting sekali bagi mereka dulu enau, pakko ditanam. Sekarang ini kita malas menanam pakko, padahal itulah pohon paling serbaguna di Tapanuli, di negeri kita. Masih banyak lagi yang kita alami tahun 2025 itu. Si kita aja yang saya katakan itu. Tapi agar jelas tantangan yang kita hadapi sekarang ya, harus kita tahu jelas untuk memasuki tahun 2026. Coba bayangkan Purbaya Yudi Sadewa merencanakan Rp1.000 menjadi Rp1. Siapa yang tidak ketar-ketir? Orang yang memiliki hasil korupsi triliunan rupiah ketar-ketir sekarang. Kalau karena tidak bisa sekali ditukar ke bank 1 triliun kan, menjadi sejuta rupiah misalnya, atau 100 juta, nggak bisa. Pasti diselidiki nanti dari mana asal 1 triliun uang itu. Pasti dicuri. Makanya sekarang ini mari kita waspada terus agar harta kekayaan kita tidak hilang begitu saja. Dan mari kita berjuang untuk tidak korupsi, mulai dari diri sendiri. Ya. Tanpa korupsi orang Indonesia bisa makan, bisa sejahtera, bisa gembira, bisa kaya. Sekarang banyak koruptor yang tidak kaya karena uangnya, hartanya tetap disembunyikan, tidak disukacitai. Kan ngeri itu, untuk apa ada kita, harta kita tidak bisa kita nikmati. Dan kalau kita nikmati, kita ketar-ketir mau ditangkap, kan kayak gitu. Ya. Jadi Paulus mau mengantar kita meninggalkan tahun 2025 ini
dan memasuki tahun 2026 yang kita harapkan semua hari-hari menjadi hari yang gemilang bagi kita semua. Yang paling bagus dikatakan kiranya damai sejahtera ya dikaruniakan kepada kita terus menerus. Coba bayangkan itu, terus menerus katanya. Ya. Berarti tidak berhenti. Ya. Mengapa itu penting? Karena apa? Damai yang dianugerahkan Tuhan kepada kita bukan seperti damai dari bumi ini. Beda damainya Tuhan kita. Apa bedanya? Ya. Kalau di dunia ini berdamai tanpa saling mengampuni dosa, bisa berdamai dan akhirnya tidak tembak menembak gitu kan. Seperti pengalaman di Perang Dunia Kedua waktu mau Natalan, tentara Nazi dengan tentara sekutu mendengar lonceng gereja, baru mereka katakan, tunggu, stop dulu, semua jangan tembak menembak, letakkan senjata, mari bersama-sama kita damai dulu untuk merayakan Natal katanya. Mereka rayakan Natal, bakar lilin, apa semua mereka di apa itu ya, barisan tempur depan itu. Dan setelah selesai mereka, ayo kita main lagi, katanya lagi. Makanya damainya itu tidak kekalkan. Tapi damai dari Kristus, bedanya apa? Karena damai yang dianugerahkan, diberikan Yesus Kristus kepada kita adalah damai berdasarkan pengampunan dosa, pengampunan kesalahan. Sehingga tidak ada perselisihan dan tidak ada lagi dendam, tetapi saling salum, ya, iri di mereka. Coba bayangkan itu. Jadi kalau mau damai dalam tahun 2026, semua ampuni dosa orang-orang yang berdosa kepadamu, ampuni dosamu juga. Minta Tuhan mengampuni dosamu, bersihkan itu. Ya, dan itu sangat penting. Dan setiap kali ada orang yang berdosa, setiap kali kita berdosa, kita harus mengampuni itu agar damai itu bisa terus kita nikmati terus menerus. Kan kayak gitu. Tanpa itu tidak bisa omong kosong itu. Natal telah menjanjikan Immanuel sama kita, Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan Yesus waktu mau naik ke surga juga berjanji akan menyertai kita. Dan Yesus berarti Tuhan menjadi manusia dan dia mau menyertai kita. Sekarang ini melalui rohnya dan melalui firman-Nya. Firman-Nya itu hidup, bukan firman yang kaku. Ya, itu menyertai. Jadi Tuhan menyertai kita senantiasa. Ya. Indah sekali itu. Jangan biarkan tidak ada gunanya penyertaan Tuhan bagimu, ya. Karena dampaknya sangat luar biasa, ya. Jadi kurios meta panton humon, kata Paulus, ya. Apa dikatakan di sana? Yehi Adon in Kelekem katanya, ya, Kelekem. Walaupun kem itu akhiran untuk laki-laki plural ya, tapi termasuk juga perempuan di sana. Itu biasanya Salam Aleikum, maksudnya salam untuk semua, ya, termasuk laki-laki dan perempuan, walaupun dipakai di situ sufiks maskulin. Tapi memang kalau laki-laki sudah berdamai sama laki-laki, gak ada lagi perang lagi kan. Ya. Jadi salam dari Paulus juga disampaikan kepada kita. Salam dari Paulus. Itu sangat penting saling memberikan salam pada malam hari ini juga, ya, kepada kawan-kawan. Ya, asposmos,
dehemeheru paudu. Jadi belajarlah untuk saling memberi salam. Salam horas kan namanya, arti salam itu, salam itu benar-benar dicakup oleh kata horas. Horas bah. Saya pun menyampaikan selamat old and new lah bagi Bapak Ibu. Salam memasuki tahun baru. Jadi ada Paulus memberikan bukti pemberian salamnya. Dia tulis surat ini tanda tangani. Bagaimana kita memberi bukti salam kita? Cipika-cipiki, bisa saja cipika-cipiki. Tapi biasakan minum kopi bersama, ya. Datangnya ke rumahku nanti. Kami waktu anak kecil, kami harus setelah jam 12 malam bunyi lonceng, kami anak-anak masuk ke rumah-rumah bernyanyi, ya, salam gitu. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru, mire-mire. Gembira semua sampai pagi. Dan kata Paulus yang terakhir adalah kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Ya. Hesed Yesua Hamasiah Edonedu im kuleken. Bahasa Latinnya apa ya? Bahasa Latinnya Gratia Domini Nostri Yesu Christi cum omnibus Bobis, bukan Dobis, Bobis ya. Cum omnibus. Jadi Indonesia terkenal dengan omnibus law, tidak. Kalau sekarang omnibus. Bobis bersama kita semua. Kumit, ya, sangat jelas itu. Bahasa Ibraninya Immanuel. Jadi kelekem, bersama kita semua, bersama kalian semua katanya. Jadi kalau kita katakan imatutu Hesed Yesua Masia Adoninu bersama kita katakanlah kelenu gitu. Jadi bersama kita ya. Hidup kita adalah sola gratia kan? Katakan gereja kita sola gratia. Ya. Orang di sana mengatakan extra ecclesianum nulla salus. Ngeri itu dah. Di luar gereja katanya tidak ada keselamatan. Aneh itu bagi saya. Mengapa aneh? Yang saya tahu extra Christianum, extra Christum, ya, nulla salus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ya. Jadi gratia itu terus menerus. Hanya dengan gratia Tuhan kita selamat, ya. Orang mengatakan harus ikut perbuatan lah katanya. Jadi perbuatan itu katanya setelah kita beriman masih ikut mempengaruhi Tuhan, memberikan keselamatan kepada kita. Untuk apa berteologi seperti itu? Kalau Tuhan sudah beranugerah, berkasih karunia, ya perbuatan kita hanya sebagai embel-embel aja, tidak menentukan itu, ya. Karena apa? Banyak orang yang tidak berbuat banyak, selamat juga. Kita tidak perlu cemburu di situ, asal dia tetap beriman kepada Kristus yang benar. Imannya benar, Kristusnya benar, kan kayak gitu. Jadi kiranya tahun 2026 ini kita dipenuhi dengan gratia, hesed, kasih karunia, asini roha dari Tuhan kita Yesus Kristus itu, ya. Dan dia tetap Immanuel dengan kita, menyertai kita. Itulah indahnya menjadi orang Kristen, menikmati hal yang sangat luar biasa indahnya bersama Tuhan.
Tuhan bukan bersembunyi entah di mana, ya. Mari kita bersama-sama bergembira, bersuka cita, menyambut anugerah Tuhan yang akan terus dilimpahkannya dan damai sejahteranya selama tahun 2026. Ya, kiranya keluarga semua dibangun di atas anugerah Tuhan yang dapat diketahui, dinikmati melalui kepatuhan kepada firman Tuhan dan pergaulan kita kepada Tuhan dengan Roh Kudus. Dan kiranya keluarga semua mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Ya, bagaimanapun sulitnya hidup nanti 2026, kita tetap damai sejahtera. Karena apa? Karena kita mau saling mengampuni dosa siapapun yang berdosa kepada kita, dan dosa kita juga diampuni oleh orang lain. Itulah hadiah paling utama yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Dalam perenungan kami kali ini, Kau berjanji akan memberikan damai kepada kami terus menerus selama tahun 2026, dan gratia-Mu terus yang menyelamatkan kami, karena Kau adalah Maha Pengampun dosa, dan kami pun terus mengampuni dosa kami. Siapapun yang berdosa kepada kami dan dosa kami Kau ampuni, sehingga suasana kehidupan di bumi ini luar biasa indahnya oleh karena Engkau beserta kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa mensubscribe, like, men-share, dan mengkomen renungan kita. Amin.